Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kira-kira apa yang kalian lakukan nih kalau kalian nggak bisa bayar kos? Apakah kalian akan pindah kos? Atau kalian akan mencari kerja sampingan? Itu masih wajar cuy. Karena di kasus kali ini kita akan melihat gimana kepepet ekonomi itu bisa bikin orang melakukan segala cara buat nyari uang, termasuk menjebak dan menghabisi nyawa orang lain. Jadi suatu hari ada seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta Jepang dilaporkan menghilang. Penyidik yang mendapatkan laporan itu langsung menyelidiki nih kira-kira di mana manajer HRD ini. Penyidik pun menelusuri rekam arus keuangan dari rekeningnya. Dari sanalah penyidik berhasil mengamankan dua tersangka yang merupakan pasangan kumpul kebo. Dan mereka berdua ini diduga merupakan dalang di balik hilangnya si manajer HRD itu. Ini bukan kisah fiksi, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang pembunuhan seorang manajer HRD oleh pasangan tukar lendir haram karena masalah ekonomi. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korbannya. Rinaldi Harle Wismanu, atau biasa dipanggil Rinaldi, adalah seorang laki-laki berumur 32 tahun asal Sleman, Yogyakarta. Rinaldi adalah orang yang berprestasi. Ia menyelesaikan kuliah S1-nya itu mengambil sastra Jepang di UGM. Setelah lulus S1, Rinaldi melanjutkan S2 dan S3-nya itu di Jepang cuy. Namun S3-nya tidak dilanjutkan lantaran Rinaldi memilih buat kerja di perusahaan swasta Jepang aja waktu itu. Setelah lulus tadi di Jepang, Rinaldi balik tuh buat ke Indonesia, mungkin buat kerja di cabang yang ada di Indonesia. Nah, Rinaldi membangun karirnya di sana hingga dia akhirnya diangkat tuh menjadi manajer HRD. Menurut keluarganya, Rinaldi adalah sosok penyayang keluarga, sekaligus merupakan tulang punggung keluarga yang peduli dengan adik-adiknya. Ia nggak jarang tuh pulang ke rumah orang tuanya, terus ngajak sekeluarga liburan. Sekarang saya mau perkenalkan ke kalian siapa nih sosok pelaku yang pintar tapi kejam ini. Laili Atik Supriyatin, atau biasa dipanggil Laili. Dia adalah seorang perempuan berumur 27 tahun dan dia berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Keluarga Laili itu termasuk golongan keluarga yang tidak mampu cuy. Dimana bapaknya kerja sebagai petani dan ibunya itu kerja sebagai penjahit. Laili mulai ngerantau ke Jakarta setelah diterima kuliah di UI cuy, atau Universitas Indonesia Fakultas MIPA dengan jalur bidik misi atau beasiswa pemerintah gitu. Jadi Laili ini sebenarnya pinter cuy. Bahkan saat SMA, kabarnya dia itu pernah mewakili sekolahnya untuk ikut olimpiade. Setelah berkuliah, Laili pernah kerja di perusahaan, tetapi kemudian berhenti. Setelah itu, dia bekerja sebagai guru les ke orang-orang gitu cuy. Namun, Laili tetap hidup terlunta-lunta karena gajinya ini sebagai guru les nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Jakarta. Selanjutnya, kita kenalan dengan pelaku kedua dari kasus ini, Jumadil Al-Fajri, atau biasa dipanggil Jumadil. Dia adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun asal Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kehidupan Jumadil memang sejak awal itu sudah terpuruk secara keuangan. Bahkan ketua RT tempat tinggalnya di Pasar Minggu bilang kalau Jumadil itu sering dicariin sama penagih utang gitu, hingga tunggakan motor. Untuk pekerjaan Jumadil sebelumnya, dia pernah kerja nih sebagai tukang ojek, tapi kemudian menganggur lagi dan hidupnya itu jadi semakin terlunta-lunta. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Jumadil dan Laili ini mutusin tuh buat ngebun-bun Rinaldi?
Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologinya. Yuk, cus! Laili dan Jumadil ini adalah sepasang kekasih. Tidak ada diberitakan nih mereka kenalan dari mana. Tapi yang pasti mereka udah berhubungan lama dan sudah tinggal satu kontrakan berdua gitu. Hidup sebagai pasangan kumpul kebo seperti mereka ternyata nggak mudah. Karena mereka udah berkali-kali tuh pindah kontrakan, kemungkinan besar karena memang nggak bisa bayar. Selain itu, mereka juga pernah nih nggak makan berhari-hari karena nggak punya uang. Ya jelas, Laili harus membiayai dirinya dan satu cowok Mukondo pakai uang dari upah menjadi guru les yang nggak seberapa itu. Jadi akhirnya, karena desakan ekonomi yang mereka rasakan itu, terjadilah pada suatu hari mereka mutusin tuh buat melakukan pemerasan ke seseorang. Dan di situ mereka pun nyari nih target mana yang bisa diperas. Nah, Laili saat itu ada kenalan seorang manajer HRD di perusahaan Jepang bernama Rinaldi. Yang mana dia kenalannya itu lewat aplikasi perjodohan, yaitu aplikasi Tinder. Dan itu terjadi dari setahun yang lalu. Tapi pernah lost kontak gitu cuy. Laili diperintahkan sama cowoknya buat ngajak Rinaldi kontakan lagi. Terus mereka juga sekaligus menelusuri apakah Rinaldi itu cukup mapan nih buat diperas uangnya sama mereka. Dan setelah ditelusuri, ternyata manajer HRD itu cukup mapan. Di situ, Laili dan Jumadil pun sepakat nih kalau mereka akan melakukan pemerasan ke Rinaldi. Rencananya, Laili akan ngajak Rinaldi ini buat tidur di sebuah apartemen, tepatnya di apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Sementara itu, Jumadil akan ngegerebek mereka dan mengaku sebagai suaminya Laili. Lalu, mereka memeras Rinaldi karena udah nidurin istrinya. Mereka juga punya plan B nih, kalau Rinaldi nggak setuju tuh buat diperas dan memberontak, yaitu mereka akan membunuh Rinaldi. Nah, mereka pun akhirnya menyusun rencana tuh dengan memesan sebuah apartemen di Pasar Baru Mansion tadi itu dari tanggal 7 sampai 12 September. Setelah itu, Laili ini minta Rinaldi tuh untuk nemuin dia buat melakukan hubungan intim di apartemen Pasar Baru Mansion itu di tanggal 9 September tahun 2020. Dan tepat tanggal 9 September, Rinaldi ini akhirnya muncul juga tuh ke sana seorang diri demi memenuhi keinginan iji bosnya yang perlu pelumas itu cuy. Setelah Rinaldi datang ke sana, Laili langsung menyambut Rinaldi seperti biasa, layaknya wanita kesepian gitu. Terus setelah mereka ini saling menatap, langsung terjadilah tuh adegan panas itu cuy. Rinaldi nggak sadar kalau saat dia berhubungan sama Laili itu, ada si Jumadil yang menunggu di kamar mandi dan udah siap dengan batakonya. Nah, saat Rinaldi lengah, Jumadil pun langsung keluar tuh dari kamar mandi dan langsung mukul kepalanya si Rinaldi pakai batako sebanyak 3 kali. Entah gimana jalannya pemerasan mereka di hari itu cuy. Tapi akhirnya Jumadil dan Laili lebih memilih buat nusuk Rinaldi sebanyak 7 kali hingga ia meninggal dunia. Penusukan itu nggak terjadi 7 kali serentak gitu cuy. Tapi Jumadil dan Laili ini nusuk Rinaldi perlahan-lahan sambil maksa Rinaldi buat ngasih tahu password HP-nya. Rinaldi awalnya nolak, tapi karena nggak kuat ditusuk terus-terusan, akhirnya dia ngasih tahu tuh password HP-nya. Dan nggak lama setelah itu, Rinaldi pun mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah Rinaldi meninggal dunia, jasadnya disembunyikan di kamar mandi. Setelah itu, Jumadil dan Laili nyusun rencana tuh untuk menghilangkan jasad Rinaldi dan menghilangkan jejak mereka. Mereka membeli cat dan spray dulu buat menghilangkan jejak darah. Habis itu, mereka membeli golok dan gergaji untuk memutil jasadnya Rinaldi jadi 11 bagian.
Habis itu, bagian-bagian tubuhnya Rinaldi dimasukkan ke 2 koper dan 1 tas ransel cuy. Lalu, mereka menyewa unit apartemen lagi di Kalibata City, Jakarta Selatan buat nyimpen tuh bagian-bagian badan yang udah dimutilasi. Niatnya, mereka simpan tuh bagian-bagian badannya di sana dulu sebelum nanti mereka kubur di tempat yang lebih aman. Nah, setelah mengamankan semua jejak dan bukti, Jumadil dan Laili langsung menguras habis-habisan hartanya Rinaldi. Mereka memakai uang Rinaldi sebanyak 97 juta rupiah buat beli perhiasan emas, HP, laptop, motor NMAX, hingga ngontrak rumah di daerah Depok, Jawa Barat buat ngubur bagian-bagian badannya Rinaldi yang udah terpotong-potong itu cuy. Langkah selanjutnya hanya tinggal mindahin tuh bagian-bagian badan yang ada di apartemen buat dikubur di rumah kontrakan barunya. Mereka pun udah mulai gali tanah di rumah kontrakan mereka itu. Sampai di sana, Jumadil dan Laili itu mengira cuy, kalau mereka udah berhasil lolos dan udah aman tanpa ketahuan. Tapi di sisi lain, keluarga Rinaldi yang nggak dapat kabar dari Rinaldi selama berhari-hari itu menjadi khawatir. Dan tepat pada tanggal 12 September tahun 2020, adiknya Rinaldi menghubungi polisi buat melaporkan kehilangan kakaknya sejak tanggal 9 September. Mendapat laporan itu, penyelidik pun langsung bergegas untuk memulai penyelidikan terkait hilangnya Rinaldi. Mereka menelusuri rekeningnya Rinaldi dan melihat ternyata ada pengeluaran banyak banget sejak tanggal terakhir Rinaldi dikatakan menghilang cuy. Terus pihak kepolisian pun lanjut melacak tuh keberadaan si pemegang rekening ini. Lalu tepat pada tanggal 16 September 2020, akhirnya pihak kepolisian berhasil membekuk Jumadil dan Laili di rumah kontrakan yang baru mereka kontrak di Depok, Jawa Barat. Setelah Jumadil dan Laili ditahan, mereka diinterogasi dan dipaksa tuh membeberkan di mana mereka menyimpan jasadnya Rinaldi. Mereka pun akhirnya ngaku kalau mereka menyimpan jasad Rinaldi itu di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Setelah ditahan, pihak kepolisian mengatakan kalau Jumadil dan Laili terancam hukuman paling berat dengan hukuman metong. Mereka terancam akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan. Lalu, mereka juga terkena pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Kemudian, pada tanggal 29 Juni tahun 2021, mereka diadili tuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan majelis hakim yang bertugas menyatakan kalau mereka berdua terbukti melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Majelis hakim memvonis masing-masing terdakwa dengan hukuman metong. Nah, begitulah akhir dari kasus pembunuhan seorang manajer HRD oleh 2 orang sejoli karena masalah ekonomi. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah, sesulit apapun hidup kita, jangan pernah mencari uang dengan cara mengambil nyawa orang lain. Karena uang bisa dicari kembali, tapi nyawa yang sudah hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan pada akhirnya bukan hanya pelaku yang menanggung akibatnya, tapi juga keluarga korban yang harus hidup dengan luka seumur hidupnya. So, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Menurut kalian nih, apakah hukuman yang diterima oleh Jumadil dan Laili sudah setimpal tuh atas perbuatan mereka terhadap Rinaldi? Atau justru menurut kalian hukuman itu masih belum cukup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget nih baca dari sudut pandang kalian tentang kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!